7 September 2021. Mazmur 58. Terhadap pembesar yang lalim. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Jangan Memusnahkan, Miktam dari Daud. Sungguhkah kamu memberi keputusan yang adil, hai para penguasa? Apakah kamu hakimi anak-anak manusia dengan jujur? Malah sesuai dengan niatmu, kamu melakukan kejahatan, tanganmu menjalankan kekerasan di bumi. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang, sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Bisa mereka serupa bisa ular. Mereka seperti ular tedung tuli yang menutup telinganya, yang tidak mendengarkan suara tukang-tukang serapah atau suara pembaca mantra yang pandai. Ya Allah, hancurkanlah gigi mereka dalam mulutnya, patahkanlah gigi geligi singa-singa muda, ya Tuhan. Biarlah mereka hilang seperti air yang mengalir lenyap. Biarlah mereka menjadi layu seperti rumput di jalan. Biarlah mereka seperti siput yang menjadi lendir, seperti guguran perempuan yang tidak melihat matahari. Sebelum periuk-periukmu merasakan api semak duri, telah dilandanya baik yang hidup segar maupun yang hangus. Orang benar itu akan bersuka cita sebab ia memandang pembalasan. Ia akan membasuh kakinya dalam darah orang fasik, dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar, sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Kidung Agung 8 sampai Yesaya 1. Oh, seandainya engkau saudaraku laki-laki yang menyusu pada buah dada ibuku, akan kucium engkau bila engkau kujumpai di luar, karena tak ada orang yang akan menghina aku. Akan ku bimbing engkau dan kubawa ke rumah ibuku, supaya engkau mengajar aku. Akan kuberi kepadamu anggur yang harum untuk diminum air buah delima-Ku. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Kusumbahi kamu putri-putri Yerusalem, mengapa kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diinginkannya? Cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Tahukah, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut menggairahkan gigi. Seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Mempelai perempuan dan adiknya. Kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? Bila ia tembok, akan kami dirikan atap perak di atasnya. Bila ia pintu, dan kami palangi dia dengan palang kayu aras. Aku adalah suatu tembok, dan buah dadaku bagaikan menara dalam matanya. Ketika itu aku bagaikan orang yang telah mendapat kebahagiaan, lebih bahagia daripada Salomo. Salomo mempunyai kebun anggur di Baal Hamon. Diserahkannya kebun anggur itu kepada para penjaga, masing-masing memberikan 1000 keping perak untuk hasilnya. Kebun anggurku yang punya aku sendiri ada di hadapanku. Bagimulah 1000 keping itu, Raja Salomo, dan 200 bagi orang-orang yang menjaga hasilnya. Kedua mempelai bersautan, hai penghuni kebun, teman-teman, perhatikan suaramu, perdengarkanlah itu padaku. Cepat kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Judul:
Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos kepada tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Pengaduan terhadap bangsa yang tidak setia itu. Dengarkanlah, hai langit, dan perhatikanlah, hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap Aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan keturunan dan keturunan yang jahat-jahat. Anak-anak yang berlaku buruk, mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat, bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu seolah-olah ditunggang balikan orang asing. Putri Sion tertinggal sendirian, seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita tidak menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu dan yang banyak-banyak? Firman Tuhan, Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemuan, dari lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratmu, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Janganlah lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sahabat kamu mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semua itu menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah kendalikanlah orang yang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi dan akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melakukan dan memberontak, jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkan. Hukuman atas Yerusalem. Bagaimana ini? Kota yang dahulu setia sekarang sudah menjadi sunda. Tadinya penuh keadilan dan di situ selalu diam kebenaran, tetapi sekarang penuh pembunuhan. Perakmu tidak murni lagi dan arakmu bercampur air. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim, dan perkara janda-janda tidak disampaikan kepada mereka.
Sebab itu, demikianlah firman Tuhan, Tuhan semesta alam yang maha kuat perlindungan Israel. Aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku dan melakukan pembalasan kepada para musuhku. Aku akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu dan para penasihatmu seperti semula. Semua itu engkau akan disebut kota keadilan, kota yang setia. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orang yang bertobat akan kubebaskan dengan tindaknya yang benar. Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Sungguh kamu akan mendapat malu karena pohon-pohon keramat yang kamu inginkan, dan kamu akan tersipu-sipu karena taman-taman dewa yang kamu pilih. Sebab kamu akan seperti pohon keramat yang daunnya layu dan seperti kebun yang kekurangan air. Maka yang kuat menjadi seolah-olah kapas dan pekerjaannya menjadi seolah-olah bunga api. Keduanya menimbulkan api dan tidak ada yang dapat memadamkan. 2 Korintus 9. Pengumpulan uang untuk Yerusalem. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku memegahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akhaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan, supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ia akan menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Amsal 23 ayat 29 sampai 35. Siapa mengadu, siapa mengeluh, siapa bertengkar, siapa berkeluh kesah, siapa mendapat cedera tanpa
sebab siapa merah matanya, yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam. Mereka akan datang mengecap anggur campuran. Jangan melihat kepada anggur kalau merah, menarik warnanya dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat, tetapi kemudian memanggut seperti ular dan menyembur bisa seperti beludak. Lalu matamu akan melihat hal yang aneh dan hatimu mengucap kata-kata yang kacau. Engkau seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang di atas tiang kapal. Engkau akan berkata, orang memukul aku tetapi aku tidak merasa sakit, orang memalukan aku tetapi tidak kurasa. Bilakah aku siuman, aku akan mencari anggur lagi. Cheerful giver. 2 Korintus 9 ayat 10. Ia akan menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Firman Tuhan memang mengajarkan sebuah level memberi yang berbeda dengan dunia. Memberi dari sebuah sikap hati yang rela dan bersuka cita. Ayat 7-8. Pemberian yang demikian mendatangkan buah yang baik, tidak hanya secara jasmani tetapi juga bagi jiwa dan manusia roh kita. Ayat 10 mengingatkan bahwa pemberian kita bahkan dalam kelimpahan kita, Tuhanlah yang menyediakan. Dengan demikian kita dapat memberi dengan rela dan sukacita. Bagaimana bila sedang berkekurangan? Pada tahun kedua kuliah saya, bisnis orang tua saya mengalami guncangan. Saya berada dalam pilihan untuk cuti dan pulang atau melanjutkan. Karena saya kuliah di luar, saya kesulitan mendapatkan part-time job. Kebanyakan membutuhkan orang yang tidak hanya bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris, tetapi dengan bahasa ibu kota itu. Teringat saya berdoa, Tuhan berikanlah benih di tangan saya supaya saya bisa menabur. Karena saya percaya untuk menuai saya perlu menabur. Tiba-tiba saya mendapat pekerjaan dengan upah per minggu dalam jumlah yang sesuai dengan angka benih yang saya sebutkan. Setiap minggu saya memberikan benih itu dengan setia dan rela karena saya percaya inilah benih yang Tuhan sediakan. Akhirnya saya bisa menyelesaikan pendidikan saya tanpa hutang. Selain berkat penyediaan selama kuliah, iman saya dalam keuangan semakin dibangun. Sungguh, Tuhanlah penyedia benih bagi kita. Mari menabur dalam kerelaan dan sukacita. Demikianlah sabda Tuhan, berkah